guncang suku, kita semua bersatu. Waliye, waliyo, yo yo yo, waliye, haliyo, waliye, waliyo, yo yo yo, waliye, haliyo. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, terkhusus buat seluruh pelajar yang ada di Indonesia. Gimana nih kabar semuanya? Insya Allah tetap selalu sehat, semangat, dan luar biasa. Bicara saat ini, masa pandemi COVID-19. Kalau bicara tentang pelajar, kayaknya ribet dah. Harus pakai masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Belajar salah, nggak belajar salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala segera ngangkat pandemi ini dari muka bumi ini. Amin. Tapi yakin bahwa Allah memberikan musibah ini untuk kita belajar untuk berkarya, berinovasi, supaya kita belajarnya nggak gitu-gitu aja. Nah, kali ini perkenalkan, nama saya Asri Yunadi. Saya salah satu tim pendidik di SMPN Satap 2 Pagar Dewa, Lampung Barat. Nah, kali ini mungkin saya akan sedikit share atau berbagi pengalaman belajar secara online. Kita akan mempelajari salah satu materi yang ada di pelajaran matematika. Nah, kawan pelajar semua, kalau bicara matematika, ini ada salah satu kalimat, kabak takur. Ada yang tahu kabak takur itu apa? Kabak takur itu sebenarnya dekat dengan kita. Kali, bagi, tambah, kurang. Ini menjadi permasalahan hampir di setiap sekolah, apalagi di SMPN Satap 2 Pagar Dewa. Kenapa harus kita bahas? Karena salah satu penyebab siswa didik yang tidak suka, tidak menyukai pelajaran matematika atau susah pelajaran matematika, belum menguasai ilmu dasar atau ilmu hitung matematika ini. Maka kali ini kita akan bahas kabak takur. Bicara tentang kabak takur, mungkin ilmu ini hampir semua kalangan atau bahkan banyak pelajar yang menganggap remeh dengan ini. Padahal salah satu penyebab tidak menyukai atau sulitnya pelajaran matematika karena kurangnya pengetahuan tentang ilmu kabak takur. Kenapa kita harus mempelajari kabak takur? Karena kali, bagi, tambah, dan kurang ini hampir selalu kita temukan di materi matematika, khususnya jenjang sekolah menengah pertama SMP sampai selanjutnya. Maka kita harus perbaiki mengenai kabak takur. Nah, kalau bicara lagi kali, bagi, tambah, kurang atau kabak takur, materi yang kaitannya dengan hal ini banyak sekali kalau untuk di SMP. Contohnya perpangkatan. Bagaimana kita bisa menemukan hasil dari 128 pangkat 2? 128 pangkat 2 artinya 128 dikali 128. Sedangkan ini berkaitan dengan kabak takur. Kemudian aljabar. Aljabar misalnya tentang persamaan aljabar atau misal 2x tambah 3x tambah 15x dikurang 7x. Ini berkaitan dengan penjumlahan atau pengurangan. Kalau belum menguasai, mungkin akan banyak terjadi kesalahan dalam penyelesaiannya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bersusun. Khususnya untuk bilangan-bilangan di atas 1000 dan bilangan-bilangan desimal. Kesalahan yang sering dilakukan oleh siswa adalah ketidaktelitian. Karena tidak teliti, maka akhirnya hasil jawabannya salah. Padahal ia memulai dengan sesuatu pengerjaan yang sudah tepat, tapi diakhiri dengan kesimpulan yang salah. Perhatikan soal berikut.
783 ditambah dengan 469. Kalau kita jumlah 9 ditambah 3 itu menghasilkan 12. Kita simpan 1. 8 ditambah 1 9 ditambah 6 15. Kita simpan 1. 7 8 ditambah 4 12. Artinya di sini dapat kita simpulkan ternyata ada ketidaktelitian pada angka 1. Mungkin pelajar tersebut lupa untuk menjumlahkan yang disimpan. Kadang-kadang ini kita tidak tuliskan sehingga kita lupa bahwa ada yang disimpan. Kesalahan berikutnya ini saya temukan ketika ada beberapa siswa di SMP Satap 2 Pagardewa mengerjakan soal seperti ini. Sebenarnya kalau kita mengerjakan dari sebelah kiri 4 berarti kan 783 469 1513. Kalau kita kerjakan dari sebelah kiri, apakah hasilnya seperti ini? 7 tambah 4 11, kita simpan 8 9 ditambah 6 15, kita simpan 1 tambah 3 4 ditambah 9 13. Nah sebenarnya ketika kita lihat ini pengerjaannya ada ketepatan dalam mengerjakannya, tapi konsep yang salah. Dalam penjumlahan bersusun bukan dimulai dari kiri, tapi kita mulai dari kanan. Yang berikutnya adalah ketika anak salah meletakkan. Ada istilah dalam penjumlahan bersusun yaitu simpan menyimpan. Ia salah meletakkan antara satuan, antara apa yang diletakkan dan yang disimpan. Contohnya seperti ini. Dalam penjumlahan ada istilah simpan menyimpan. Dan kesalahan yang dilakukan pada soal ini adalah salah meletakkan. Kita perhatikan. Kita tahu kalau 783 4 ditambah dengan 469 ditambah 9 tambah 3 harusnya 12. Yang kita letakkan ini 2, disimpan 1. Bagaimana kalau kita balik? Yang kita letakkan 1, yang kita simpan 2. Apakah hasilnya seperti ini? 9 ditambah 3 12, 1 simpan 2. 8 ditambah 2 10, 16 simpan 16, 1 simpan 6. 6 ditambah 7 13 ditambah 4 17. Artinya di sini sebenarnya pengerjaannya tepat tapi salah aturan. Dalam penjumlahan yang kaitannya dengan simpan menyimpan, yang kita letakkan adalah satuan dan yang kita simpan adalah puluhannya, bukan terbalik. Adik-adik sekalian atau siswa-siswi sekalian, bahwasanya dalam penjumlahan yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, dalam penjumlahan bersusun kita mulai dari kanan, jangan dari kiri. Kemudian yang kedua, kita harus lebih teliti. Terkadang saya pun sama mengalami ketidaktelitian. Misal kita tambahkan 9 ditambah 4 itu jadinya 14 padahal 13. Maka cara kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan jari kita. Antara dua bilangan jika kita jumlahkan, misal 9 ditambah 4 itu kalau bilangan yang lebih besar kita letakkan di dalam pikiran kita, sedangkan angka kecil kita letakkan di jari kita. Seperti ini contohnya, 9 ditambah 4, 9 di atas kepala, 4 di tangan. 9, 10, 11, 12, 13.
jangan malu untuk menggunakan jari kita kalau kita masih kurang teliti. Kemudian yang berikutnya, dalam istilah penjumlahan bersusun ada istilah simpan menyimpan. Maka ingat, dalam simpan menyimpan, jika ada angka satuan dan puluhan, atau misalnya 13 ya, satuan itu kita letakkan di bawah penjumlahan bersusun, sedangkan yang puluhan kita simpan, jangan dibalik. Atau kalimatnya seperti ini, kalau susah untuk mengingat satuan atau puluhan, 13 13, angka yang sebelah kiri itu yang kita letakkan, sedangkan angka yang sebelah kanan itu kita simpan. Sebelum kita tutup pembelajaran kita kali ini, kita akan bahas 2 soal dan menerapkan apa saja yang telah kita bahas tadi. Untuk soal yang pertama, 734 ditambah dengan 565. Mungkin ini tergolong soal yang mudah karena di dalamnya tidak melibatkan simpan menyimpan. Tapi ingat, buat kamu yang kurang teliti, maka jangan lupa gunakan jari ini. Kalau menjumlahkan 2 angka, angka yang besar di dalam pikiran dan yang kecil itu di jari. Karena saya pun masih kurang teliti dan menggunakan hal ini supaya kamu lebih teliti. Baik, kita bahas soal ini. 734 ditambah dengan 265. 4 ditambah 5. Ya, kita biasakan 5 di pikiran, 4 di jari. 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian berikutnya 3 ditambah 6. 3 di jari, 6 di pikiran, 6, 7, 8, 9. Dan yang terakhir 7 ditambah 2, 2 di jari, 7 di pikiran, 7, 8, 9. Ini kebetulan hasilnya 999. Kita bahas soal yang kedua. Mungkin ini sedikit lebih kompleks dari soal sebelumnya karena akan melibatkan simpan menyimpan. Ingat, dalam simpan menyimpan, kita lihat soal semacam ini. 783 ditambah dengan 469. 3 ditambah 9. Ingat, 3 di jari, 9 di pikiran, 9, 10, 11, 12. Nah, 12. Dalam simpan menyimpan perlu diingat bahwasanya tidak boleh ini yang diletakkan sebagai hasil, sedangkan 2 yang disimpan tadi yang sebelah kanan atau angka 2 atau namanya satuan, dan ini kita letakkan di hasil, dan yang sebelah kiri atau yang namanya puluhan ini kita letakkan sebagai yang disimpan. Demikian seterusnya ketika ada simpan menyimpan ya. Kita tambahkan 8 ditambah 1, 9 ditambah 6, 9 di pikiran, kemudian 6 di jari, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ya, 15. 5 ini kita letakkan di sebagai hasil yang sebelah kanan, dan 1 di sini. Nah, saya ingatkan kenapa harus kita tulis ya. Untuk yang disimpan ini perlu ditulis atau gunakan jari seperti ini boleh, tapi saya biasa menggunakan kode angka-angka di atas karena kadang-kadang kita lupa dengan yang disimpan, akhirnya jawabannya nanti salah, maka kita perlu kasih kode atau gunakan jari. Baik, kita jumlahkan. 7 tambah 1 8, 8 ditambah 4 8 pikiran, 4 di jari, 8, 9, 10, 11, 12. Maka hasil dari 783 ditambah dengan 469 adalah 1252. Mungkin demikian yang kita terapkan. Jangan lupa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi atau yang telah kita bahas tadi kita perhatikan sehingga kita dapat mempelajari matematika lebih mudah.
Ya, adik sekalian, khususnya seluruh pelajar di seluruh Nusantara, sebagai kesimpulan kita pada kesempatan kali ini, kita akan menyimpulkan pelajaran kita kali ini dalam bentuk sebuah lagu. Tahu lagu Balonku Ada 5? Ya, kita akan menggunakan nada Balonku Ada 5 untuk menyimpulkan pelajaran kita kali ini. Yang di rumah, yang dimana saja, boleh ikut bernyanyi ya. Penjumlahan bersusun dimulai dari kanan, dalam simpan menyimpan, yang kanan diletakkan satuan, dalam simpan menyimpan, yang kiri kita simpan puluhan. Kita harus teliti dan juga diamati. Penjumlahan 2 angka, gunakan jari kita, tanda kita bersyukur, itu kita lakukan. Oke, mungkin pembelajaran kali ini sampai di sini. Nanti berikutnya kita akan melanjutkan ke materi pengurangan bersusun. Dari segala penjuru kita semua bertemu, dari macam-macam suku kita semua